Kehilangan memang sesuatu yang sangat menyakitkan, dan salah satunya adalah kehilangan figur masa kecil kita, sebab kita menyadari bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang cepat atau lambat pasti akan dipanggil yang kuasa. Dan baru-baru ini, Power Rangers telah kehilangan legenda hidupnya yang sangat karismatik, yakni Jason David Frank, pemeran Tommy Oliver sejak season pertama. Kehadirannya mengubah wajah Power Rangers selamanya dan digemari oleh seluruh penonton dari berbagai belahan dunia. Apalagi karena ia telah muncul lebih dari 250 episode sepanjang franchise ini berjalan, baik sebagai tokoh utama atau hanya mampir sebagai bintang tamu. Bahkan ia telah menjadi Ranger dengan warna yang beragam. Yang jelas, semuanya menjadi catatan berharga di mana tokoh ini telah menapakkan kakinya pada serial-serial ini. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 10 lebih momen terbaik Tommy Oliver di Power Rangers versi Tokuvex Indonesia. Green Ranger versus Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers season pertama. Inilah yang menjadi awalan atas semua yang terjadi setelahnya, di mana tokoh ini sebenarnya hanyalah anak muda biasa, penggemar bela diri, yang menjadi siswa baru di SMA Angel Grove. Dengan rambut gondrong dan tubuh atletis, ia sontak mencuri perhatian semua orang yang ada di sana, tidak terkecuali Rita Repulsa. Sebab Rita merencanakan untuk memanfaatkan Tommy sebagai kaki tangannya sebagai Green Ranger yang jahat. Plot ini mengadopsi versi Zyuranger, yakni momen kemunculan Dragon Ranger. Bedanya di sini, Tommy dicuci otaknya oleh Rita dan bertarung di bawah pengaruh sang penyihir luar angkasa tersebut. Pertempuran antara Tommy dan para Rangers pun sangat menarik untuk disimak. Bayangkan, 5 Ranger melawan 1 Ranger jahat, nampaknya bukan pertempuran yang seimbang bagi Jason dan kawan-kawan. Membuktikan bahwa Tommy memang sudah powerful sejak awal. Red Ranger versus Green Ranger, Mighty Morphin Power Ranger season pertama. Setelah 5 episode Green with Evil Saga, akhirnya semuanya memang harus diselesaikan 1 lawan 1, yakni oleh Jason sang Ranger merah. Apalagi karena ia menyadari bahwa semua itu adalah ulah Rita di balik semua ini, membuatnya harus menyadarkan kawan barunya tersebut. Oleh sebab itu, Jason menantang duel Green Ranger untuk bisa menghancurkan Sword of Darkness yang dipegang oleh Tommy. Pertempuran ini pun sangat seru, apalagi karena Tommy punya senjata yang sangat powerful, ditambah lagi dengan Dragon Shield yang mampu menangkis serangan jenis apapun, membuat Jason nampaknya agak kewalahan menghadapinya. Tapi, dengan keyakinan dan kemurnian hati Jason, akhirnya ia pun berhasil menumbangkan Green Ranger, kemudian menghancurkan pedang kegelapan ciptaan dari Rita Repulsa tersebut. Dan semenjak saat itu, Tommy pun beralih menjadi sekutu Zordon sebagai anggota ke-6 dalam timnya. Tommy kembali sebagai White Ranger, Mighty Morphin Power Ranger season kedua. Dalam season kedua ini, Tommy mengalami masalah karena kekuatan Green Ranger-nya yang hanya bersifat sementara, membuatnya harus rela kehilangan kekuatan sebagai Ranger, bahkan juga tidak bisa bertarung lagi bersama kawan-kawannya. Ia pun sempat berpisah dengan yang lainnya, sampai Zordon pun punya rencana lain yang ia rahasiakan, yakni membuat kekuatan Ranger baru. Awalnya, Billy dan kawan-kawan mengira bahwa akan ada anggota baru yang akan menggantikan posisi Tommy. Sampai Zordon memperkenalkan Ranger putih tersebut, betapa terkejutnya mereka bahwa orang yang ada di balik topeng itu adalah kawan lama mereka sendiri, yakni Tommy Oliver. Tidak hanya itu, Zordon pun secara spontan mengangkat Tommy sebagai leader untuk menggantikan Jason. Walaupun agak kontroversial, sebab nyaris tanpa alasan apapun. Namun pada saat itu, penonton memang sangat menyukainya, sehingga tidak ada masalah dengan keputusan tersebut. Dan mulai sejak itu, Tommy menjadi leader paling legendaris yang pernah ada di franchise Power Rangers ini. White Ranger versus Green Ranger, Mighty Morphin Power Ranger season kedua. Bahkan ketika sudah menjadi Ranger putih sekalipun, Tommy tetap dibayang-bayangi oleh masa lalunya sebagai Green Ranger. Dan pada episode trilogi Return of the Green Ranger, Rita mengutus monster barunya untuk mencuri potongan rambut Tommy demi membuat kloningannya dan menjadi Green Ranger. Dengan demikian, Tommy benar-benar harus menghadapi masa lalunya tersebut dan menjadi pertempuran antara White Ranger melawan Green Ranger. Tidak hanya itu,
Bahkan Dragon Zord yang legendaris itu pun juga turut dibangkitkan kembali dan mengamuk pada seisi kota, membuat Tommy nampaknya kesulitan untuk menghadapinya sendirian. Tapi tidak lama setelah itu, Green Ranger yang ia sebut sebagai Tom Oliver akhirnya bertobat dan menjadi baik. Bahkan ia pun tetap hidup di antara manusia dan diterima dengan baik. Walaupun sampai saat ini tidak diketahui bagaimana nasib dari Tom semenjak saat itu. Akan tetapi Green Ranger versus White Ranger adalah salah satu pertempuran Tommy yang sangat legendaris bahkan sampai saat ini. Tommy menjadi Red Zeo Ranger, Power Ranger Zeo, dan karena kepemimpinan Tommy yang sangat baik tersebutlah, maka tidak lengkap rasanya kalau ia hanya menjadi Six Ranger. Maka dari itu, Saban pun membuat sang pria gondrong ini menjadi Ranger dengan color code baru yang lebih cocok disandang sebagai pemimpin, yakni Red Zeo Ranger. Dalam plot ini, Zordon sendirilah yang memilih Tommy menjadi Red Ranger, menggantikan Rocky yang sebelumnya telah menyandang warna tersebut. Sebab Rocky kali ini menjadi Blue Zeo Ranger. Dan karena itulah, status kepemimpinan Tommy menjadi semakin jelas dan membuatnya semakin karismatik di mata penonton. Dan seperti biasa, Tommy memang sangat baik dalam memimpin timnya, sehingga jarang sekali ada masalah yang tidak bisa ia hadapi. Sebab semua orang nampaknya memang percaya atas leadership dari pria gondrong yang satu ini. Red Zeo Ranger pun menjadi warna baru Tommy selanjutnya, sampai ia menjadi Red Turbo Ranger di season berikutnya. Red Zeo Ranger versus Gold Ranger, Power Ranger Zeo. Pertarungan antara Tommy dan Jason nampaknya tidak berhenti begitu saja pada season pertama Mighty Morphin. Sebab dalam season Zeo sekalipun, Tommy nampaknya harus menghadapi masalah lama yang dikemas dengan cara yang baru, yakni dicuci otaknya lagi untuk membuatnya menjadi jahat. Oleh karena itu, pada episode King of the Day, Tommy di brainwash menjadi Ranger yang jahat, bahkan dianggap sebagai raja dari Machine Empire, membuat kawan-kawannya harus menghadapi kenyataan yang sangat buruk karena harus melawan teman baiknya sendiri. Oleh sebab itu, Jason yang saat itu telah menjadi Gold Ranger, kini harus menyelamatkan sahabat baiknya tersebut lewat rematch yang tidak pernah ia inginkan, yakni bertarung lagi melawan Tommy. Pertempuran sengit tersebut memang tidak bisa dimenangkan hanya dengan senjata, namun juga dari kepercayaan dari teman-teman lainnya. Maka dengan bantuan dari Catherine, Tommy pun berhasil sadar dari pencucian otak yang telah dilakukan oleh Prince Gasket. Tommy kembali dan memimpin misi ke bulan, Power Rangers Wild Force. Bahkan di anniversary ke-10 Power Rangers yang jatuh pada season Wild Force, di mana menghadirkan 10 Ranger merah untuk bertarung bersama. Tidak lengkap rasanya tanpa Tommy yang hadir di sini. Sebab kini, Tommy diminta oleh Andros untuk mengumpulkan seluruh Ranger merah yang ada demi menggagalkan rencana jahat dari sisa-sisa Machine Empire yang ada di bulan. Dan oleh sebab itu, ia pun turut diminta untuk memimpin misi tersebut. Sangat menarik di sini, sebab Tommy kini hadir dengan model rambut yang baru yang lebih kekinian pada saat itu. Namun tetap dengan persona leader yang sama sebagai Red Zeo Ranger. Apalagi, Tommy adalah orang yang paling berpengalaman tentang bagaimana berhadapan dengan Machine Empire selama ini. Dan setelah pertarungan sengit terselesaikan, Tommy dan yang lainnya mengucapkan salam perpisahan. Dan leadershipnya tersebut sangat dikagumi oleh Cole Evans, sang Red Wild Force Ranger. Walaupun kemudian dibecandai oleh kawan-kawan Ranger merah lainnya, sebab mereka juga punya kelebihan masing-masing, yang tentu saja mereka anggap lebih baik daripada Tommy. Tommy menjadi Black Dino Ranger, Power Rangers Dino Thunder. Bahkan di era baru di bawah production house Disney sekalipun, mereka tidak lupa untuk membawa kembali sang legenda kembali ke layar kaca. Di season Dinosaurus ini, Tommy kembali lagi sebagai guru sains di SMA Riverside, tempat di mana para Dino Ranger bersekolah. Tidak hanya itu, ia juga merupakan orang yang mensupport semua kekuatan Rangernya dan membuatnya kini naik jabatan sebagai mentor, alih-alih sebagai leader yang selama ini ia sandang. Dan pada episode Back in Black, Tommy akhirnya mendapat kekuatan dari Black Dino Gem dan mengubahnya menjadi Ranger baru, yakni Black Dino Ranger. Dengan ini, Tommy akhirnya mendapat satu lagi kekuatan Ranger baru dan membuatnya tidak hanya sekedar menjadi seorang mentor, melainkan tetap sebagai seorang Ranger, bahkan di usianya yang sudah tidak muda lagi. Namun bagaimanapun, personanya sebagai seorang Ranger memang tidak tergantikan.
Maka beruntung sekali bahwa season ini punya orang sekelas Tommy untuk berada dalam timnya. Tommy melawan Ranger masa lalunya, Power Rangers Dino Thunder. Dan karena Tommy mengalami masalah yang membuatnya tidak bisa kembali ke wujud manusia, membuatnya kemudian melakukan eksperimen yang berbahaya, yang membuat Tommy mengalami koma beberapa jam di rumah sakit. Dalam masa koma tersebutlah, Tommy harus dihadapkan dengan mimpi buruk, yakni melawan Ranger-Ranger di masa lalunya. Pertarungan pertama adalah Tommy melawan Red Zeo Ranger. Kemudian berlanjut dengan pertarungan melawan White Ranger yang diakhiri dengan Tommy yang lagi-lagi harus berhadapan dengan Green Ranger, kekuatan Ranger paling pertama yang pernah ia miliki. Tentu saja, semua momen tersebut sangatlah seru karena membangkitkan nostalgia penonton akan masa lalu Tommy sebagai seorang Ranger. Namun akhirnya ia menyadari bahwa semua itu adalah sebuah tes untuk mengembalikan kekuatan Black Dino Gem padanya. Dan semenjak saat itu, ia bisa kembali seperti sedia kala dan tetap bertarung sebagai Ranger hitam. Dan sebelum berlanjut ke segmen terakhir, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Tommy versus Robot Clone, Power Rangers Super Ninja Steel. Dan yang terakhir ini adalah momen paling terakhir Jason David Frank kembali lagi bermain di Power Rangers, yakni di episode Dimension in Danger dalam season Super Ninja Steel sebagai season anniversary ke-25 Power Rangers. Setelah sebelumnya, ia kembali dalam Legendary Battle bersama dengan veteran Ranger lainnya. Dan di sini, Tommy menjadi korban cloningan dari Lord Raven yang berniat untuk menghancurkan dimensi atau multiverse yang ada. Dan oleh sebab itu, veteran Ranger lainnya bersama dengan Ninja Steel Ranger harus mengemban misi penyelamatan tersebut. Dan setelah bertemu dengan Tommy sungguhan, mereka pun berhasil menyelamatkan para Rangers lainnya. Namun Tommy dihadang oleh robot cloningannya yang sangat menyerupai dirinya. Dengan ini, Tommy pun harus menggunakan Master Morpher, yakni perangkat yang bisa mengubahnya menjadi semua Ranger yang pernah ia miliki sebelumnya. Sangat seru dan juga sangat menegangkan. Namun juga sangat sedih, sebab ini merupakan momen terakhir Tommy ada di Power Rangers. Maka dari itu, episode Dimension in Danger kini menjadi legenda baru yang tertulis dalam sejarah franchise ini. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.